Perkenalkan, nama saya Atia Malia. Saya merupakan content writer dan editor di Disable Enterprise. Kali ini kita akan belajar tentang dasar dari desain grafis, yaitu Canva dan Adobe. Semua bidang dalam kehidupan tentunya sangat membutuhkan desain grafis. Tapi kita tidak dapat merasakannya. Kenapa? Karena desain grafis itu melekat pada persepsi, pencitraan, maupun komunikasi. Nah, maka dari itu, kita dapat saling membutuhkan informasi secara menarik maupun nyaman dengan desain grafis. Karena itulah desain grafis sangat diminati oleh anak muda di zaman sekarang. Nah, selain itu, kita harus mengetahui manfaat dari desain grafis. Manfaat dari desain grafis yang pertama adalah mempercepat pekerjaan. Seseorang dapat memberikan hasil karyanya dalam bentuk desain grafis dan tidak perlu dalam bentuk format seperti laporan. Cukup dengan poin-poin dalam bentuk desain yang menarik. Yang kedua, dapat memahami pesan. Dalam sebuah karya seni dibutuhkan namanya perasaan. Untuk dapat memahami pesan-pesan yang disampaikan, dibutuhkan rasa di dalam karya atau desain yang kita buat. Lalu manfaat yang ketiga yaitu menciptakan branding dalam dunia bisnis. Desain sangat penting atau sangat berperan penting dalam dunia bisnis untuk menciptakan strategi marketing terdepan. Dengan desain, kita dapat mengenali sebuah produk yang beragam dan unik. Contohnya seperti flyer atau makanan-makanan, minuman yang seperti di toko-toko atau di swalayan-swalayan. Kebijakan penggunaan gambar. Dalam dunia bisnis, seringkali kita mengunduh gambar di Google atau di internet secara gratis. Namun hal itu kita perlu waspadai teman-teman, karena gambar atau sebuah logo di internet itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang ketiga yaitu tentang format gambar. Format gambar yaitu merupakan cara standar untuk mengatur dan menyimpan file digital. Yang pertama ada JPEG atau JPEG. Kita sering kan menemui format ini di ilustrasi, logo-logo maupun gambar. Nah, format ini ukurannya semakin tinggi, maka kualitasnya semakin tinggi. Dan jika ukurannya semakin rendah, maka kualitasnya pun akan semakin rendah. Lalu yang kedua ada format GIF atau GIF. Format GIF ini mendukung animasi bergerak, namun beberapa juga ada yang tidak bergerak. Lalu yang ketiga itu format PNG. Nah, format ini yang paling interaktif dari format-format yang lainnya dan sering ditemui di Google ataupun website-website. Keunggulan dari format ini yaitu semakin rendah ukurannya, maka kualitasnya tetap bertahan. Tidak seperti format JPEG yang semakin rendah ukurannya, maka semakin rendah juga kualitasnya. Yang keempat yaitu format monokrom bitmap. Nah, format ini hanya menggunakan satu warna saja, yaitu hitam. Yang kelima yaitu WBP. Nah, format ini sama seperti PNG, namun hanya dapat dilihat oleh browser, Chrome misalnya. Konsep warna dalam desain. Setelah kita belajar tentang format gambar, nah, penting untuk kita mengetahui warna yang tepat untuk brand bisnis kita. Kenapa begitu? Karena warna yang tepat akan berdampak pada peningkatan penjualan atau sales. Contohnya seperti gambar di sini ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang aplikasi Canva, Adobe Photoshop, dan Adobe Illustrator. Yang pertama ada Canva. Canva merupakan aplikasi desain grafis yang digunakan secara online. Nah, banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi ini untuk membuat desain produk atau desain-desain poster dan flyer yang mereka inginkan. Nah, Canva ini memiliki berbagai macam versi, contohnya website, iOS, dan Android. Berikutnya yaitu ada Photoshop. Ada Photoshop, salah satu software yang paling banyak digunakan dalam dunia desain grafis. Nah, ada Photoshop ini memiliki keunggulan digital imaging seperti memanipulasi foto, mengganti latar belakang, dan juga membuat berbagai macam desain yang menarik. Yang terakhir adalah Adobe Illustrator. Adobe Illustrator merupakan software yang memiliki kekuatan untuk mendesain vektor. Kita memahami pengertian dari Canva, Adobe Photoshop, dan Adobe Illustrator. Selanjutnya kita akan belajar tentang tools-tools yang ada di aplikasi tersebut. Untuk itu, simak video berikut ini ya. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai fungsi tools yang terdapat pada Canva, Adobe Photoshop, dan Adobe Illustrator. Yang pertama kita akan belajar mengenai Canva. Di sini kita menggunakan web browser ya teman-teman.
kita klik saja langsung canva.com atau canva.com. Jika kalian sudah memiliki akun, kalian tinggal login saja dan daftar dengan akun kalian. Namun jika kalian belum memiliki akun, kalian tinggal atau silahkan sign up. Karena saya sudah memiliki akun, saya tinggal sign up aja ya teman-teman. Nah, akan seperti ini ya tampilannya. Jika sudah, di sini kita bisa lihat ada recommended for you, all your design, share with you, brand kit, create a theme, all your folder, dan trash. Nah, di sini ada beberapa template yang telah disediakan oleh Canva. Namun, karena saya akan memberitahu kepada kalian mengenai Canva lebih dalam, kita bikin ukuran 1080 dan 1080 px ya. Tinggal create new design. Nah, di sini ukuran tersebut akan berbentuk persegi. Jika kalian lihat di sini ada beberapa template yang telah disediakan oleh Canva. Nih ya, teman-teman, ada template logo maupun template postingan Instagram. Di sini kita akan mencoba template postingan Instagram. Misalnya ini ya. Nah, template ini tadi sudah saya jelaskan bahwa bisa kalian gunakan, bahkan bisa kalian modifikasi sesuai dengan yang kalian inginkan. Misalkan saya mau menghapus stiker ini, bisa kalian hapus. Nah, seperti ini. Jadi kosong ya, stikernya nggak ada dan cuma gambar orangnya aja. Lalu di sini ada upload. Kalian bisa mengupload image, video maupun audio. Tinggal kalian upload, lalu device dan pilih gambar yang ingin kalian upload. Nah, bisa kalian gunakan di sini. Seperti ya teman-teman. Lalu ada foto. Selain kalian bisa mengupload foto, kalian bisa menggunakan foto yang telah disediakan oleh Canva. Foto tersebut ada yang berbayar dan ada yang gratis atau tidak berbayar. Selain itu ada elemen. Elemen di sini terdiri dari feature, lines, shapes, frames, stiker, chart, grids, gradients, dan masih banyak tema-tema stiker yang bisa kalian pilih di sini. Namun sekali lagi tidak bisa semuanya, karena di sini ada beberapa yang mungkin berbayar atau istilahnya premium. Lalu langsung ke teks. Di sini kalian bisa membuat tulisan pada postingan kalian. Misalnya, kalian akan membuat logo branding fashion, beauty. Karena biasanya berwarna pink, kita ubah menjadi jadi biar agak berwarna juga. Lalu selanjutnya kalian juga bisa menggunakan template yang telah disediakan nih. Font-font template yang telah disediakan oleh Canva. Nanti template-nya bisa kalian modifikasi sendiri ya. Contohnya, nah, ini bisa kita hapus yang sebelumnya. Nah, seperti ini. Ini juga bisa kalian hapus, bisa kalian ganti dengan nama kalian atau perusahaan kalian. Lalu selanjutnya ada musik. Di sini kalian bisa memasukkan musik ke dalam konten yang akan kalian buat. Lalu berikutnya ada video. Kalian juga bisa menambahkan video dalam konten yang kalian buat. Contohnya di sini saya membuat atau memilih ini aja. Nah, ukurannya bisa kalian atur nih teman-teman. Jadi bebas ya. Nah, selanjutnya ada background. Kita bisa mengubah background ini menjadi background yang kita inginkan. Contohnya kita akan merubah. Nah, kan bisa kalian ubah kan? Seperti ini.
atau yang agak lebih ramai deh. Nah, seperti ini. Lalu setelah selesai kita telah memperkenalkan beberapa tools, selanjutnya kita download. Di bagian pojok kanan atas, klik download, lalu download. Nah, bagaimana teman-teman fungsi tools yang terdapat pada Canva? Cukup mudah bukan untuk dipelajari? Selanjutnya yaitu fungsi tools pada Adobe Photoshop. Di sini kita menggunakan Adobe Photoshop CS5. Kita langsung saja mulai dengan klik new, lalu kita ubah nama project kita dengan nama logo dengan ukuran 1080 dan 1080 ya. Lalu klik OK. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, langsung saja saya akan memperkenalkan kepada kalian tools-tools yang terdapat pada Adobe Photoshop. Di bagian atas itu ada menu bar. Menu bar terdiri dari File, Edit, Image, Layer, Select, Filter, Analysis, 3D, View, Window, Help. Lalu berikutnya ada toolbar. Di sini ada Move Tool, Rectangular Mercury Tool, Polygon Lasso Tool, Quick Selection Tool, Slice Tool, Eyedropper Tool, Spot Healing Brush Tool, Pencil, Clone Stamp, History Brush, Magic Eraser, Gradient, Blur, Dodge, Pen, Horizontal Type Tool, Pad Selection, Rectangle, dan lain-lain. Nah, jika kalian ingin mengatur tools yang berada di toolbar, kalian tinggal klik toolbar yang kalian pilih, lalu kalian bisa atur di namanya option bar. Nah, ini dia. Tuh, kalian bisa atur ya, teman-teman. Untuk slice-nya juga normal atau ukurannya seperti apa. Itu namanya option bar. Jadi, option bar ini mengikuti pilihan pada toolbar. Lalu yang putih ini sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa ini adalah lembar kerja yang akan kita gunakan untuk mendesain. Lalu di sebelahnya ada namanya panel atau palet. Nah, panel atau palet ini biasanya terdapat pada jendela layer, brush, library, color, action, channel, paths, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu Adobe Illustrator. Adobe Illustrator di sini saya menggunakan Adobe Illustrator CS5. Sama seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator juga memiliki fungsi tools yang tidak jauh berbeda dengan Adobe Photoshop. Sebelumnya kita akan membuat lembar kerja baru. Caranya File, New, lalu kita isi namanya dengan ukuran 1080px dan 1080px atau 1080 pixel ya teman-teman. Di sini lembar kerja yang kita gunakan yaitu berbentuk square. Nah, pada Adobe Illustrator terdapat menu bar yang terdiri dari File, Edit, Object, Type, Select, Effect, View, Window, dan Help. Selanjutnya yaitu Toolbox atau kalau misalkan di Photoshop dia namanya toolbar ya teman-teman. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda, cuma hanya penamaan aja yang berbeda sedikit. Namun fungsinya hampir sama dengan Photoshop ya.
Nah, di sini ada selection tools, direct selection tools, pen tool, type tool. Sebenarnya hampir sama dengan Adobe Photoshop ya. Selanjutnya ada navigator dan info. Nah, saya tunjukkan. Navigator memudahkan navigasi pada lembar kerja. Sedangkan info untuk menyampaikan informasi yang berhubungan dengan tools yang sedang terpilih. Lalu selanjutnya ada stroke, gradient, dan transparansi. Nah, stroke di sini berfungsi untuk mengedit garis seperti menambah atau mengurangi ukurannya. Lalu gradient untuk memberikan warna gradasi dan transparan untuk mengatur tingkat transparan pada objek.